Halo Indonesia, selamat sore tentunya pada rekan-rekan semua car community yang sedang menyaksikan acara kita hari ini secara virtual begitu ya, melalui live streaming tentunya di acara yang sangat luar biasa sekali yaitu Michelin SUV Virtual Community Jambore 2021. Boleh tepuk tangan secara virtual? Oke, nah walaupun acara ini adalah acara virtual artinya om tante semua rekan-rekan menyaksikan mungkin di rumah atau dalam perjalanan atau nobar gitu ya. Tapi kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda informasi-informasi yang telah kami persiapkan. Nah untuk mulai rangkaian acara hari ini boleh saya memulai dengan sebuah pantun? Boleh ya? Boleh dong. Ini pantun tuh prinsipnya adalah untuk mereka yang merasa wajahnya kurang ganteng. Nggak perlu operasi atau melakukan apapun, cukup pantun aja. Karena kalau kita pantun pasti dibilang cakep. Nah oke, kita pantun ya, siap-siap bilang cakep ya. Karena ini acara mobil aku udah siapkan nih ya, ada hubungan dengan kendaraan nih. Beli ikan naik Lamborghini. Cakepnya kurang. Cakepnya kurang. Ulangi lagi, sekali lagi. Boleh ya? Oke. Beli ikan naik Lamborghini. Perkenalkan saya Rezara MC berlabel SNI. Wah, saya SNI loh teman-teman. Saya ini ada label di sini, terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Nah, sebagai informasi aja untuk Anda semua, saya tidak menggunakan masker hari ini karena sudah menerapkan protokol juga. Tadi sudah di swab minimal kita antigen dan hasilnya negatif semua. Lalu juga kru di sini sangat terbatas. Kita juga menerapkan yang namanya 5M ya, teman-teman semua selain kami yang bicara di sini menggunakan masker, mencuci tangan juga, lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan juga dan mengurangi mobilitas tentunya ya. Dan hari ini tentunya kita akan ada banyak sekali acara yang sangat luar biasa, tapi izinkan saya terlebih dahulu menyambut beberapa rekan-rekan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah representatif dari Michelin Indonesia yang telah hadir di studio juga, yaitu Mas Samuel Hasibuan, selaku B2C PC Operational Marketing Manager Michelin Indonesia. Lalu juga Mas Febri Arya Pratama, Product Expert B2C Michelin Indonesia. Dan kita juga sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa ya, narasumber kita, yaitu car enthusiast Mas Lutfi Aziz, serta juga perwakilan dari komunitas yaitu Om Wahyu sebagai Ketua Umum dari komunitas Pajero Indonesia One ya. Oke, Om Tante semua yang menyaksikan acara ini ya, Om Tante kan karena teman-teman komunitas ya, dimanapun Anda berada tentunya acara hari ini akan ada beberapa rangkaian ya, dan yang pertama nanti kita akan ada welcoming speech, lalu juga akan ada sesi talk show bersama narasumber, dan yang menarik adalah akan ada sesi interaktif quiz ya menggunakan menti.com, nanti teman-teman silakan siapkan karena akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang ya. Dan nanti pertanyaannya seputar hal-hal yang akan kita bahas di acara ini tentunya. Oke, jadi saksikan acara ini sampai dengan selesai. Nah, untuk memulai acara ini, kita nanti akan ada welcoming speech, tapi sebelumnya, terlebih dahulu akan ada sebuah video, ya ini adalah sebuah video yang luar biasa sekali dibuat oleh rekan-rekan, beberapa rekan-rekan dari Car Community, yang tentunya videonya bagus-bagus banget. Sebagai bentuk perkenalan juga untuk teman-teman semua, langsung kita saksikan inilah video dari rekan-rekan Car Community.
kasih Michelin sudah mengundang Porsi di acara Michelin SUV Community Virtual Jambore 2021. Salam dari Porsi, berfortuna kita bersaudara. Michelin sudah mengundang Captiva Cycling Club di acara Michelin SUV Community Virtual Jambore 2021. Acara keren dan sukses Baik, itu tadi adalah beberapa video dari teman-teman Car Community tentunya ya. Terima kasih yang telah memberikan videonya, luar biasa sekali. Kita saling mengenal satu sama lain. Walaupun kita berbeda-beda brand, tapi kita salam satu ban. Waduh, bannya Michelin dong ya. Oke, baik. Langsung saja kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu akan ada welcoming speech yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Michelin Indonesia tentunya. Saya akan mengundang yaitu Mas Samuel Hasibuan selaku B2C PC Operational Marketing Manager Michelin Indonesia. Kepada Mas Samuel, kami persilakan. Halo rekan-rekan komunitas dan pecinta otomotif. Selamat datang di Michelin SUV Community Virtual Jambore yang diselenggarakan oleh PT Michelin Indonesia. Senang sekali akhirnya bisa kembali berkumpul dengan rekan-rekan sekalian walaupun masih kembali secara virtual di akhir 2021 ini. Dengan kondisi new normal, kami paham banyak dari rekan-rekan yang masih berketerbatasan dan beradaptasi untuk mengadakan kopdar atau mengunjungi kegiatan otomotif lainnya. Seperti yang kita ketahui, Michelin secara konsisten berinovasi untuk mobilitas yang lebih baik. Michelin sebagai brand menyediakan ban untuk segala jenis kendaraan. Khusus di Indonesia, rekan-rekan bisa menemukan Michelin dari passenger car, motorcycles, bus, truk, sampai dengan mining. Dengan berbagai macam produk line up yang telah kami sediakan. Kali ini Michelin hadir secara virtual untuk memberikan sarana khusus untuk kepada rekan-rekan pengguna SUV. Bukan saja untuk berkumpul, tapi untuk saling berbagi experience, memberikan edukasi, dan kembali memperkenalkan 3 produk kami, yaitu Michelin Palace Sport 4 SUV, Michelin Primacy SUV, dan Michelin LTX Trail. Kami sangat berharap ketiga produk ini dapat diterima dengan baik oleh rekan-rekan komunitas, pencinta otomotif, dan konsumen umum di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi terkait produk, promo, dan lain sebagainya, pastikan rekan-rekan sudah terdaftar sebagai Michelin Club, yang dimana setiap informasi Michelin akan di-share melalui official WhatsApp Business Michelin. Atau rekan-rekan juga bisa langsung mengunjungi website dan Facebook Michelin untuk mengenal Michelin lebih dekat. Sebagai informasi, melalui visi All Sustainable, Michelin Group berupaya meminimalisasi dampak lingkungan melalui inovasi-inovasi yang telah dibuktikan secara konsisten, sehingga menciptakan solusi terbaik bagi konsumen untuk keamanan sampai kenyamanan di setiap mobilitas kita semua. Selamat menikmati acara ini sampai selesai karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Dan jangan lewatkan program foto kontes yang bertemakan Michelin Ultimate Driving Control. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat dan jaga keselamatan Anda selalu. Drive safe. Terima kasih Mas Samuel Hasibuan untuk kata sambutannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yang tentunya sudah ditunggu-tunggu juga, di mana kita akan ngobrol-ngobrol bersama 3 narasumber kita, tamu istimewa kita. Tentunya telah hadir studio ini juga bersama dengan kita semua, dan langsung kita masuk ke sesi talk show. Oke, langsung saja kita akan memanggil bintang tamu kita ya, seorang yang sangat luar biasa. Yang pertama, beliau merupakan seorang car enthusiast dan juga seorang content creator. Langsung kita sambut Mas Lutfi Aziz. Halo Mas Lutfi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Halo Mantap, semua. disapa dulu. Iya, Waduh, mantap sekali. Ini masih satu, kita masih ada 2 lagi gitu Siap. ya. Ada bintang tamu yang spesial juga, selanjutnya beliau nih mewakili komunitas yang luar biasa juga, yaitu seorang ketua umum komunitas Pajero Indonesia One. Langsung aja kita sambut Om Wahyu. Halo Wahyu. Halo. Apa kabar?
Alhamdulillah. Waduh, keren banget, seger banget nih. Oh iya Kayak dong. habis makan nih kayaknya. Oh, pastinya. Wah, pastinya ya. Nanti kalau kita udah kumpul begini, kayaknya lebih enak kalau kita memanggil juga perwakilan dari Michelin Indonesia. Langsung kita persilakan Product Expert B2C Michelin Indonesia, Mas Febri Arya Pratama. Om Ayu. Halo. Halo, Mas. Mas Febri apa kabar? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Karena kita sudah kumpul dan kayaknya Mas Febri tinggi sekali. Kita duduk Betul. aja kali ya. Ya, silakan duduk ya. Selamat datang di rumah saya yang sederhana ini. Ya, luar biasa sekali. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua ya, Mas Lutfi, Om Wahyu sama Mas Febri juga. Tapi mungkin kita tanya yang simpel-simpel dulu. Kegiatan sekarang apa? Kan lagi pandemi seperti ini. Mas Lutfi silakan. Oke, kegiatan sehari-hari masih review-review mobil, Masih bikin ya? konten di YouTube, sosial media, ya seputar itulah. Karena kalau content creator pandemi nggak terlalu berpengaruh sebenarnya ya, tetap bisa Tetap bisa. berkreasi ya tetap ya. Bisa. Oke, mantap sekali. Nah, kalau Om Wahyu nih, kayak pendiam banget Om Wahyu nih ya. Ketua komunitas mungkin harus jaga image ya. Wibawa ya. Pencitraan. Wibawa. Kegiatannya apa Om? Kan komunitas kan identik dengan kumpul-kumpul. Iya. Nah, kalau lagi pandemi gini gimana mau kumpul Om? Ya kemarin waktu di awal-awal pandemi ya kita kegiatan kita sesuaikan jadi virtual ya. Jadi Oke. kopdarnya lewat online, Online. daring gitu kan. Oke. Sama belakangan ini karena sudah semakin membaik kan, Mm. kita ada kegiatan tapi terbatas lah, ngikutin prokes aja. Tetap sebenarnya. prokesnya ya. Karena kan kalau teman-teman komunitas pasti kalau ketemu enaknya itu touring gitu. Tapi Betul. karena memang masih kita mengikuti peraturan pemerintah jadi ya kita masih membatasi itu ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau Mas Febri kegiatan kantor gimana Mas? Pandemi kemarin 2 tahun ini. Kalau selama 2 tahun ini kebetulan kantor kita menerapkan kebijakan WFH Oke. dan alhamdulillah sekarang kita udah mulai masuk WFO lagi ya? Yes, correct. Oke, berarti udah siap memberikan yang terbaik Siap. untuk teman-teman komunitas ya. Mantap. Saya tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Yuk, luar biasa. Virtual tepuk tangannya boleh. Yang di rumah juga nggak usah malu-malu, nggak apa-apa kok ya. Oke, kita akan ngobrol sama Mas Lutfi dulu deh. Ini kan Oke. kemarin yang saya dengar ada produk yang di-review yang digunakan ya. Betul. Produknya apa yang dipakai di mobil ini? Saya kemarin pakai Michelin Primacy SUV. Primacy SUV. Ya. Oke. Berapa lama waktu main menggunakan kurang lebih? Kemarin udah mungkin hampir sebulan lah ya. Hampir sebulan? pakai ya. Oke, hampir sekaligus sebulan. membuat video review Betul, itu ya. betul. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, satu kata mengenai produk dari Michelin. Satu kata ya? Ya. Nyaman. Nyaman. Ya. Wah, nyaman nih. Kira-kira nyamannya seperti apa? Apakah senyaman berada di pelukanmu? Ya. Aduh. Aduh. Berada. Jadi nggak jadi ya. Oh, bagus juga suaranya. Bagus ya? Bagus juga. Cocok buat buka bengkel kan? Buka bengkel. Buka bengkel ya. Mari kita langsung saksikan saja video berikut ini. Halo semuanya, jadi hari ini gua mau pasang ban baru ke velg standar gua. Jadi gue ceritanya pengen punya 2 set velg, yang satu velg aftermarket dan yang satu velg standar yang akan gue pasangin nih ban baru Michelin Primacy SUV dengan ukuran 265/65 ring 17 dan ini ukuran yang mengikuti standar pabrik. Kenapa gue pilih Michelin Primacy SUV? Jadi gini, ban itu merupakan satu-satunya komponen yang ada di mobil yang langsung bersentuhan dengan jalan. Jadi dia punya peran yang penting pada mobil saat di perjalanan. Jadi pemilihan ban yang tepat itu sangat penting. Michelin Primacy SUV ini memiliki 4 teknologi yang bisa membuat berkendara lebih nyaman dan aman, apalagi cuaca sedang ekstrim, mendadak bisa hujan deras dan mendadak bisa panas terik. Pertama, teknologi event peak. Jadi pola antar blok pada tapaknya nih, ini polanya di blok-bloknya ini yang tengah juga, ini tuh berbeda lebarnya sehingga optimal dalam mengurangi kebisingan. Ini yang penting karena membuat berkendara jadi lebih nyaman. Kedua, teknologi cushion guard. Jadi teknologi ini akan memberikan kenyamanan saat berkendara di berbagai jenis kontur jalan dan bisa meredam dengan sangat baik apabila terjadi benturan yang cukup keras. Ketiga, teknologi FlexMax. Jadi teknologi ini akan memberikan daya cengkram atau grip yang lebih baik di jalanan kering ataupun basah. Keempat, teknologi Stabili Grip. Teknologi ini memberikan pengereman serta pengendalian yang lebih stabil. Dan yang terakhir, ini dia. Desain sidewall-nya, ini ada tulisan Michelin besar sekali. Desainnya tuh keren serta premium, sehingga mobil tuh bisa langsung berubah dan terlihat keren hanya dengan ganti ban saja. Sekarang langsung aja kita bawa ke bengkel buat pasang ban Michelin Primacy SUV ke
velg ini. Let's go. Setelah beberapa hari berkendara menggunakan ban Michelin Primacy SUV ini, yang langsung terasa itu adalah tingkat kebisingannya yang minim sekali jika dibandingkan dengan ban bawaan pabriknya. Lalu kalau misalkan belok seperti ini, gripnya, bannya tuh rasanya kayak lengket gitu di jalanan. Gak heran ya, karena yang kita semua pada tahu bahwa Michelin juga sering digunakan di motorsport. Jadi kalau bikin ban harian seperti ini, rasanya nggak perlu diragukan lagi kalau soal gripnya. Lalu dengan teknologi cushion guardnya tersebut, mobil ini tuh rasanya jadi lebih empuk. Ya meskipun perubahannya tidak terlalu besar ya, karena kalian juga udah pada tahu bahwa Pajero Sport generasi ini tuh bantingan suspensinya keras. Tapi ini jadi lebih empuk, apalagi kalau ngelewatin speed bump seperti ini. Iya, berasa empuknya. Berasa empuknya. Dan rasanya itu di ban, bukan di suspensinya. Karena yang dirubah bukan suspensi ya, tapi bannya. Apalagi kalau kita ngelewatin lubang yang lumayan besar itu, redamannya tuh baik dan berasa empuk tuh dari bannya. Overall sih, ban ini menjawab semua keinginan gue. Dari segi kenyamanan, safety-nya, lalu dari gripnya juga. Oke, tadi adalah produk review dari Mas Lutfi gitu ya. Yes. Produknya dicoba dan rasanya nyaman banget. Beneran nyaman tuh. Seperti apa Betul. perjalanan selama sebulan kemarin? Oke, kurang lebih tadi udah diomongin juga ya Ya. di videonya. Cuman emang intinya nih ban menjawab semua keinginan saya dari segi kenyamanan, safety-nya, terus gripnya, Oke. terus soal grip juga ya kita nggak usah khawatir lagi lah soal grip. Michelin Motorsport udah wangi namanya betul. dari dulu. Kalau bikin ban harian grip yang oke sih udah nggak usah dikhawatirkan lagi ya. Makanan sehari-hari lah ya kalau Betul. kata kita ya, gampang Betul. ya. Jadi kalau udah sampai ke level topnya di balapan tuh berarti kalau buat harian aman udah, lah gitu ya. udah pasti tutup mata lah ibaratnya. Tutup mata udah. Tapi kalau nyetir jangan tutup Oh mata iya, ya. jangan. Kecuali disetirin ya. Iya. Nah kalau Om Wahyu sendiri ngelihat video tadi gimana itu untuk jenis yang dipakai oleh Mas Lutfi? Ya kalau ngelihat tadi itu sesuai dengan kebutuhannya Mas Lutfi mungkin ya, karena mostly dia banyak di on road gitu ya. Jadi tipe ban Primacy SUV ini udah tempat pilihan yang pas Tepat gitu ya. Oke. Nah kalau Om Wahyu sendiri pakai yang tipe apa? Saya karena kendaraannya 4x4. Oke, kemarin 16 berarti ya? Ya. Bercanda. Bercandaan jadul. Karena Om Wahyu ini kayaknya stres banget mukanya ya. 4x4 16 ya. Iya. Sempat nggak sempat dibalas. Ya. Itu saya SD loh itu. Tahun 94 kalau nggak salah. Iya. Iya. Itu kan. gimana? Karena 4x4 makanya saya memilih LTX Force waktu itu yang Oke. AT ya. AT, tipe yang AT. Nah, Oke. kebetulan dari Michelin ada produk ya LTX Force ini Ya, untuk yang oke. AT. Jadi nanti setelah ini juga ada video dari Om Wahyu juga, tapi seperti tadi Mas Lutfi kita tanya satu kata setelah menggunakan ban Michelin. Sama nih, jangan ngomong-ngomong. Silent. Oh, silent. Wah, bannya hening. Siap. Gitu. Hening ya, walaupun AT tapi hening gitu. Benih. Oke, Nggak kita berisik, akan- nggak berisik. Nggak berisik ya, karena kalau misalkan berisik jalan, wah gitu kan Oh, berisik nggak ya? gitu, nggak gitu. Enggak ya? Oh iya, sorry. Kita akan saksikan video berikut ini, silakan. Selamat siang guys. Hari ini
saya ada di Jalan Layang MBZ ya, atau Elevated Tol Cikampek. Ini ya mau kulineran Cirebon. Saya mau sharing pengalaman saya menggunakan ban nih, karena saya baru ganti ban. Sebelumnya menggunakan ban merek yang lain, dan ini saya ganti menggunakan ban produksi dari Michelin LTX Force tipenya. Ini jenis ban tipe AT ya. AT itu maksudnya all terrain tire. Nah, itu bisa digunakan, harusnya itu ban itu memang intinya bisa digunakan di off-road ya, medan off-road non aspal atau di aspal. Nah, ini saya pilih itu karena kan kita kadang touring menemukan jalan-jalan yang mungkin tidak inilah ya, berlumpur dan sebagainya, makanya saya pilih LTX. Nah, alhamdulillah nih di jalan ini walaupun bergelombang ya, bumpy, tetap nyaman. Luar biasa. Terima kasih Michelin untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba ban ini. Mantap. Oke, itu adalah video dari Om Wahyu ya menggunakan LTX yang Force ya. Betul. Itu gimana Om kalau misalkan menggunakan pengalamannya menggunakan ban itu, karena AT itu kan identik dengan ban yang tadi ya dibilang ya cenderung lebih berisik gitu. Ya makanya saya kan harus memilih ban yang kebetulan aktivitas saya memang kebanyakan tetap masih di on road, tapi kadang-kadang kalau touring kita perlu yang off road juga gitu kan. Ada track kombinasi lah ya. Sebagai ketua umum kadang-kadang keki dong kalau mobil nggak berani turun. Oh, gitu. Jadi kan harus jadi alasannya lebih ke gengsi. Oh ya, gaya tadi. Gaya tadi ya. Jadi biar ketika anggota yang lain nggak berani turun, kita berani turun. Oh, udah gitu pakainya Michelin pede dong ya. Oh iya dong. Iya, jadi itu salah satunya. Ketua umum loh. Oh, iya. Diam-diam menghanyutkan ya. Wah, luar biasa. Kalau Mas Lutfi gimana pendapatnya kalau ban yang AT tadi dari Michelin? Pernah pakai gak sih sebelumnya? Kalau LTX Force belum pakai, Belum makanya Om abis ini boleh kali ya Oh iya dong. cobain silakan. nih, kan tadi udah nyobain Primus SUV, LTX Force-nya belum nyobain. Oh iya, benar juga. Cobain dulu, Saling cobain. tuker-tukeran. Tuker-tukeran. Tukeran mobil aja sih paling enak. Rumah di mana Om? Jadi kita tukeran dulu berapa ini? Iya, Berapa hari? ya kan? Boleh. Nanti Boleh. lewat Michelin ya. Siap. Ujungnya kita bikin konten lagi. Bikin konten ya. lagi. Oke, luar biasa. Tapi intinya berbagai macam kebutuhan tuh bisa terjawab dari Michelin ya. Ada yang untuk tadi kalau bisa kita bilang highway road, yang Ya. rata yang lebih banyak ban-ban yang digunakan di jalanan raya biasa gitu. Kalau yang tadi ya tipe yang digunakan oleh Om Wahyu, yang LTX bisa digunakan untuk rute kombinasi gitu Betul. ya, 80-20 lah gitu ya. Iya. Sekarang mungkin ini ada Mas Febri yang akan juga ngobrol sama kita mengenai produk-produk yang mungkin apa ya, kalau bisa kita bilang lebih jelas lah penjelasannya untuk Om Tante semua. Sekilas saja boleh, ada produk apa aja sebenarnya line up-nya untuk di SUV ini? Selamat sore rekan-rekan komunitas. Ya. Dia terkait dengan size line up ataupun produk line up dari Michelin khusus untuk segmentasi SUV. Itu sebenarnya kita ada 3. Oke. Yang pertama dari segmentasi untuk highway, penggunaan highway atau jalan raya. Kita ada yang namanya tadi seperti si Mas Lutfi bilang, Ya. segmentasi SUV. Kemudian untuk segmentasi all terrain atau segala medan, itu sebelumnya kita ada yang namanya LTX Force, akan tetapi di tahun ini per November kita ada produk baru pengganti LTX Force. Oke. Itu namanya LTX Trail. Oke. Kemudian yang ketiga, dia lebih kepada performa SUV. High performance SUV Oke. yang kita namakan dengan Pilot Sport for SUV. Pilot Sport for SUV serinya benar. ya. Yes. Oke, itu untuk yang high performance. High performance. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya di Ya. presentasinya Mas Febri ya. Ya. Sudah siap ya Mas ya? Siap. Kalau kita saksikan presentasi dari Mas Febri berikut ini. Selamat sore rekan-rekan komunitas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share lagi terkait dengan fitur ataupun benefit apa aja yang dipunyai oleh line up produk Michelin SUV. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail
terkait dengan 3 line up produk dari Michelin SUV. Yang pertama adalah Primacy SUV, kemudian yang kedua adalah LTX Trail yang merupakan next generation dari LTX Force. Kemudian yang terakhir kita ada untuk high performance SUV yang kita namakan dengan Pilot Sport 4 SUV. Oke. Yang pertama, Primacy SUV. Di sini ada beberapa fitur yang terdapat di Primacy SUV seperti yang teman-teman dapat lihat di layar di samping. Yang pertama, kita sebutnya dengan teknologi Event Peak, di mana teknologi ini berkaitan dengan tingkat kebisingan, dan karena pola yang terdapat antar blok di Primacy SUV ini menghasilkan tingkat noise yang minim saat dikendarai. Kemudian yang kedua, kita sebutnya dengan teknologi FlagMax, yaitu dari teknologi ini memberikan daya cengkram dan juga pola tapak ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kenyamanan juga, di sini kita sebutnya dengan teknologi Cushion Guard, di mana fungsi dari teknologi ini itu meredam benturan pada saat ban ini dikendarai oleh teman-teman komunitas. Kemudian yang selanjutnya kita sebut dengan teknologi Stability Grip, di mana untuk teknologi ini jarak pada shape-shape kecil di antar blok itu terdapat interlocking, di mana fungsinya adalah pada saat ban itu dikendarai, blok ini tidak berubah. Jadi memberikan pengereman karena luas kontak area yang didapat pada saat ban ini dikendarai tetap optimal, dan pengereman juga kendali yang stabil didapatkan oleh teman-teman komunitas. Selanjutnya kita ada ban LTX Trail, di mana ban LTX Trail ini merupakan next generation atau suksesor dari LTX Force, dan di sini untuk LTX Trail sendiri terdapat beberapa fitur unggulan. Yang pertama, di sini telah mengadopsi teknologi Rally Force, di mana untuk komponnya itu kita adaptasi dari teknologi rally yang dipunyai oleh Michelin, sehingga ban ini memberikan umur tapak yang luar biasa, baik itu penggunaannya di jalan aspal dan non-aspal. Kemudian dari pola tapaknya itu sendiri, ini juga lebih telah kita rancang sedemikian rupa, sehingga umur pakai ataupun ketahanan di jalan aspal dan non-aspal itu lebih optimal. Kemudian selanjutnya lagi, kita ada namakan dengan teknologi Variable Thickness Shape, yaitu fungsinya untuk meningkatkan kontak area dengan permukaan jalan, sehingga pada saat pengendalian ataupun keamanan di jalan basah ataupun kering itu tetap optimal. Nah, selanjutnya di sini juga terkait dengan tingkat kebisingan. Biasanya untuk ban AT yang teman-teman ataupun rekan-rekan komunitas ketahui, biasanya kan ban AT itu identik dengan tingkat kebisingan yang berisik. Akan tetapi di LTX Trail ini kita ada namanya fitur Duo Harmony Block yang berfungsi untuk meminimalisir ataupun mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh ban itu sendiri. Selain itu, kita juga adanya fitur untuk melindungi gesekan dari samping, karena secara desain kita bentuk bahunya itu bergerigi. Untuk selanjutnya kita ada line up produk untuk high performance SUV. Di sini kita namakan untuk produknya Pilot Sport 4 SUV. Nah, ada beberapa fitur yang menjadi key point dari Pilot Sport 4 SUV. Yang pertama, dari pola tapaknya, kita sebutnya pola tapaknya bentuk tapaknya asimetrik, di mana untuk pola tapak di bagian dalam ataupun luar itu berbeda karena ada berbagai fungsi dari masing-masing bagian dalam ataupun luar. Nah, bagian dalam ini kita dapat dilihat dalam layar, untuk alur utama di bagian dalam itu lebih besar karena optimal dalam evakuasi air,
Sedangkan di bagian luar itu bentuk bahu yang lebih rigid sehingga mengoptimalkan daya cengkram pada saat menikung di kondisi kering. Kemudian ada juga lapisan hybrid belt di mana fitur ini berfungsi untuk memberikan respon kemudi yang lebih dinamis di jalan pada saat berkendara. Kemudian dari sisi kompon, kita sebutnya dengan inovatif functional elastomer yang berfungsi untuk memberikan grip dan performa pengereman yang sempurna di jalan basah ataupun kering. Selain itu di bagian karkas juga kita sebutnya teknologi high density double carcass ply, di mana fungsi dari fitur ini itu meningkatkan daya tahan saat terjadi benturan. Selain itu, untuk semua size yang ada di Pilot Sport 4 SUV ini, tersedia untuk rim protector yang berfungsi untuk melindungi bagian bibir velg pada saat terjadi benturan. Nah, yang tidak kalah penting juga, di sini pada bagian set wall di bagian outset atau di bagian luar, ini terdapat fitur velvet touch, di mana fungsinya itu hanya sebagai visual aja, dan memberikan penampilan yang lebih elegan ataupun berkelas pada saat mobil-mobil ataupun kendaraan dari rekan-rekan komunitas pada saat digunakan. Selain itu, kita juga ada beberapa size yang kita sebutnya dengan Pilot Sport 4 SUV FRV seperti pada layar, dan perbedaannya ini hanya murni dari sisi setwallnya aja. Di mana untuk yang non-FRV itu hanya ada di beberapa bagian yang mempunyai fitur velvet touch, akan tetapi di FRV ini dia sekeliling set wall itu telah menerapkan fitur velvet touch. Jadi bagian set wallnya ini lebih dari jauh tuh lebih terlihat hitam dibandingkan dengan sekeliling ataupun dibandingkan dengan bagian treadnya. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya terkait dengan fitur ataupun benefit dari ban Michelin SUV, dan terima kasih. Oke, thank you Mas Febri untuk presentasinya, luar biasa sekali, lengkap gitu ya, kebutuhan Anda akan terjawab gitu kalau misalkan beli produk dari Michelin. Ada banyak sekali pilihan untuk Anda semua. Nah, mungkin kita ngobrol sama Mas Lutfi lagi. Ya. Tadi ada yang untuk tipe mobil yang high, kalau itu bilang untuk yang high performance. Ya, Pernah nyoba nggak itu? Kalau yang Pilot Sport 4 SUV itu saya udah pernah nyoba sekitar 2018 kali ya Mas ya. Oke. Michelin Passion Experience waktu itu di Malaysia, nyobain pakai premium SUV dan nyobain compare sama kompetitor juga. Banyak tuh yang dites. Kita ngetes pengereman, jarak pengereman berhentinya tuh seberapa jauh sama kompetitor. Terus zigzag di jalan yang basah, zigzag di jalanan yang kering. Terus kita juga nyoba track lah, ngebut pakai ban tersebut, dan bannya memang top lah, kualitasnya udah. Kalau soal grip sih tadi yang udah seperti yang saya bilang juga tadi sebelumnya bahwa gripnya ini juara lah ya. Wah, udahlah. Kelasnya tuh kelas balapan ya. Iya benar. Padahal untuk jalan SUV, raya, iya. road legal. Wah. Iya. SUV itu kalau traksinya kurang dia cenderung limbung kan. Betul. Ya, Mas, ya. Harus benar-benar pilih ban yang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi SUV yang premium dan high performance. High performance ya. Kalau misalkan bannya salah bisa-bisa kan kegelincir. Iya, kan? loose dia, banyak loose. Benar. Oke. Nah sekarang Om Wahyu nih, dia tadi diem. Om, tadi kan ada seri yang baru, LTX Trail ya. Kalau yang Force sudah dicoba nih ya. Betul. Menurut Om Wahyu tadi lihat presentasinya gimana? Menarik ya. Jadi patut dicoba nih. Patut dicoba ya. Bareng Om, jangan sendirian, ngajak-ngajak. Oh enggak, nanti yang LTX Force dilungsurkan ke sini. Saya coba gitu ya. Siap. Oh, ide bagus ya. Berarti yang premium buat aku. Digeser terus. Tapi aku belum ada mobilnya. Masalahnya itu. Kegedean banku. Oke, ya kita mungkin akan masuk ke sesi selanjutnya nih. Setelah kita ngobrol tentang produk, mungkin kita akan sharing session aja. Lebih ke membahas seputar ban ini di penggunaan sehari-hari mungkin ya. Karena kan kalau kita bicara soal ban itu sangat kita bisa bilang
sangat penting sekali gitu ya, Mm-mm. komponen yang sangat penting sekali. Dan kita akan bahas, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan komunitas yang sudah masuk ke redaksi kami. Waduh, siap. Karena kita ngomong sama orang media ya, redaksi kami Redaksi ya. gitu ya. Ini ada yang tanya, boleh kasih tips bagaimana mengendalikan kendaraan kalau dalam hujan, lalu ada yang namanya aquaplaning. Oke. Silakan Mas Lutfi dulu. Atau jelaskan aquaplaning itu apa mungkin? Oke, segini. Aquaplaning itu kan biasanya terjadi ketika hujan deras, terus Ya. ada genangan air di jalan, Oke. terus begitu kita menggunakan kendaraan, Hmm. kendaraan itu hilang kendali. Hilang gripnya ya. Iya, karena kita nggak bisa siap ya dengan adanya genangan air. Betul. Bisa aja kita kegeser ke kanan, geser ke kiri, Hmm. atau kita putar balik. Ya. Banyak kejadian yang bisa sampai putar balik 360 derajat seperti itu ya. Nah, kalau udah dalam kondisi seperti itu, sebenarnya kita pasrah sih. Kita nggak tahu gimana cara mengendalikannya gitu kan. Betul, Karena betul. sejago apapun orang yang nyetir, punya basic safety driving yang baik, atau pembalap pun kalau misalkan dalam kondisi seperti itu kayaknya udah pasrah gitu. Tapi Verstappen juga langsung bingung ya. bingung, oh ya, kemarin juara dunia ya. Iya, Verstappen. Oke, jadi bukan mengendalikan ketika terjadi, tapi meminimalisir sebelum terjadi. Oke. Jadi kita ya jaga jarak sama mobil depan. Begitu hujan deras kita harus kurangi kecepatan. Kita dengan kecepatan yang normal. Lalu soal ban itu sebelum kita berkendara kita cek dulu bannya udah sesuai belum. Maksudnya Oke. kan itu ada TWI ya, tire wear Iya. indikatornya itu minim nggak. Kalau misalkan udah minim ya harus diganti. Ya, kurang lebih seperti itulah. Pokoknya kelayakannya semua harus dicek lah Betul, ya. sebelum sampai kita- berkendara. Iya, kadang-kadang kalau pakai kendaraan tuh yang penting kemarin mah nggak apa-apa, sekarang Iya. juga pasti nggak apa-apa gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi bicara soal aquaplaning, Iya. aku baru teringat. Apa Waktu tuh? aku masih muda dulu, Oke, pernah terjadi. pernah terjadi tuh. Aku lagi kebut-kebutan sama Oh, mobil iya. yang agak panjang. Jangan dicontoh, nggak boleh. Jangan begitu, ya, kan? tapi kebut-butan namanya anak muda ya. Iya. Masuk ke dalam genangan air yang agak dalam. Oke, Akhirnya dia tuh nyenggol belakang mobilnya, dia nyenggol depan mobilku. oke, Dia putar balik. oke. Jadi itu mungkin juga karena kehilangan Betul, grip betul. tadi itu ya. Iya, betul. Oh, Karena jadi ya kan begitu kena genangan kita kan nggak bisa kontrol. nggak bisa tuh. tahu mentalnya kemana Betul. gitu ya. Wah, apalagi waktu masih muda itu kan, wah. Oh, jangan diulang lah Jangan pokoknya. Aku diulang. kalau harus ngulang ke masa itu, ya aku mendingan enggak lah. Ya. Enggak lah. Nggak bagus tuh. Ingat ya, camkan itu. Karena komunitas ini bukan hanya orang-orang tua saja. Iya, betul. Ada juga yang masih muda-muda kan. Itu hati-hati ya teman-teman semua ya. Nah, kalau Om Wahyu sekarang pernah ngalamin nggak di jalan mungkin terkena yang aquaplaning atau ada sharing dari teman-teman komunitas? Ya istilahnya amit-amit jangan sampai terjadi lah Iya ya. sih ya. Aku nggak mendoakan Oh, juga iya. sih. Tapi tadi secara keilmuan tadi udah dijelaskan oleh Mas Lutfi ya. Tapi secara prakteknya ya saya sih biasanya kalau kondisi hujan gitu dan memperkirakan ada genangan air, saya kalau di tol ambil jalur tengah aja. Tengah. Karena kalau di pinggir tuh kan potensi genangan airnya ada Betul, lebih karena dibanding yang untuk di tengah. dia pembuangan airnya ya. Iya, kalau supaya kita tidak terkena itu kita ambil jalur tengah lah amannya. Aman. Tapi yang paling aman lagi ya kalau pas hujan mending di rumah aja. Menghindari aquaplaning Menghindari ya, aquaplaning, betul. betul. Sehindar-hindarnya itu ya, Iya. benar. Mending kita planning masa depan, future Betul, planning. bagus. Bersama dengan istri ya. Mau ada rencana nambah anak lagi? Sudah cukup. Oh, udah Sudah cukup. itu bagian dari planning juga kan? Iya. Tidak punya anak lagi ya, bagus, luar biasa ya. Jadi intinya sebaiknya kita menghindari ya aquaplaning itu nggak usah cari gara-gara lah ya. Betul. Begitu ada kelihatan hujan, ada genangan, udah pelan-pelan aja. Karena aquaplaning tidak akan terjadi kalau kecepatan kita lambat kan? Betul. Ya betul ya Mas ya. Kalau misalkan lambat ya udah kayak masuk ke genangan air biasa aja kan. Kemungkinan akan ada geser sedikit, tapi kan kita masih bisa kontrol, kontrol. dengan kecepatan yang rendah. gitu ya. Kalau kecepatan tinggi kan kita udah out of control tuh begitu mobil geser. seperti betul itu. betul betul. Kalau Mas Febri ada yang mau ditambahkan? Terkait dengan aquaplaning, Ya. yang paling penting di sini juga itu terkait dengan pemilihan pola tapak ban. Pola tapak ban. Betul. Oke. Jangan sampai kita mengorbankan safety di atas penampilan kita. Oh. Seperti contoh pemilihan pola tapak yang semi-slick. Oke. Oke. Nah, semi-slick. Jadi Ini kan semi-slick bukan karena bannya habis ya? bukan, kan ada beberapa produk yang emang dia ada produk semi-slicknya. Betul. Jadi kan ini biasanya tren di kalangan anak muda kan. Ngejar look Supaya berarti ngelihat ya, betul, cara betul. tampilan tuh bannya tuh lebih sporty gitu kan. Akan tetapi pas begitu dipakai di kondisi ada genangan air, itu proses evakuasi airnya tuh kurang maksimal. Seperti itu. Itu yang menyebabkan aquaplaning tadi itu juga ya. ha. Seperti itu. Oke, nah mungkin sekalian kita ngobrol sama Mas Febri juga. Ini
ada tips nggak penggunaan produk ya secara general mungkin nanti khususnya juga di Michelin sendiri untuk produk ban yang mungkin secara ada batas ketebalan dan lain sebagainya, kelayakan ban ada tipsnya nggak? Nah, sebelum aku menjelaskan lebih jauh ke itu, Mas, menurut Mas Reza nih, ban apa yang paling baik? Yang paling bagus? Apa yang paling bagus? Ya. Secara apa nih? Ya, menurut Mas Reza aja. Menurut aku ya? Ya. Ini kita tidak ada di skrip tadi ya. Bingung. Ban Bingung yang jawabnya paling apa. baik adalah ban yang aku sudah beli. Karena Yang kalau sudah belum aku dipasang. punya dan belum dipasang, kita nggak tahu ya kan. Apa sih? Apa? Kalau aku sih lebih ke cari yang apa namanya? Apa sih kalau kita bilang ulirannya itu yang bisa ngebuang air sih kalau aku. Karena kan Harian. buat Harian, harian. betul. Karena aku kan kalau di Keperluannya. mobil keperluannya emang lebih sering di dalam kota kan. Kalau aku itu. Oke. Emang kenapa nih Mas? Jadi Ada gini. hubungannya dengan apa nih? Jadi gini, meskipun Mas Reza memberi ban dengan Michelin yang paling bagus, ibaratnya paling bagus dari segi fungsinya dan Top trimnya lah performance-nya, ya. safety-nya. Tapi kalau ban itu nggak dirawat, itu sama aja, Mas. Oh ke situ arahnya. Iya, Oke, ke situ oke. arahnya. Aku pikir kemana arahnya. Jadi ban yang paling bagus apapun, tapi ban itu nggak dirawat, itu bakal percuma. Oh iya betul Oke, juga. Nah ya, cara ngerawat ban gimana? Apakah habis kena hujan dicuci atau Hmm. sering disikat atau gimana nih Mas? Cara Nah, ngerawat yang ban? pertama kita ngelihat dari perawatan ban itu kita kontrol untuk segi tekanan angin ya. Tekanan, oke. Tekanan anginnya. Nah, tekanan angin itu biasanya masing-masing pabrikan kendaraan itu mempunyai standar masing-masing. Oke. Dan biasanya itu terletak di bagian pintu Driver supir biasanya, driver, iya betul. Kita ikutin itu aja. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila kita mengganti ban, Hmm. itu kan ada titik kausan atau indikator kausan dari suatu ban. Iya, Ya kan? tire indikator Biasanya itu ya. maksimal itu kita harus mengganti ban itu 1,6 mili. 1,6 mili. Iya. 1,6 mili dari batas titik itu. terbawah. Oh, titik titik terbawah. Cuma itu kan agak sulit dilihat ya. Iya, Dan betul. ngukurnya kan orang ya jujur aja sih ya. Iya. Ngukurnya Masa pakai gimana sigma nih? gitu, pakai Iya, garis. ngukurnya susah. Berapa mili Tapi nih? kalau indikatornya sendiri kelihatan nggak sih kalau di Michelin sendiri ada nggak ya? Kalau secara general itu biasanya kita terlihat di bagian sidewall-nya, Mas. Sidewall, Biasanya secara, yang ada segitiga itu ya? Segitiga, betul. Oh, Nah, oke. tapi kalau untuk di Michelin sendiri itu agak beda. Karena Michelin itu tanda indikatornya itu ada lambang bibendum. Oke. Bibendumnya itu yang menunjukkan itulah posisi dari tingkat kausan dari suatu ban. Kalau udah Seperti mencapai titik itu atau harus sebelum diganti. mencapai itu harus udah Betul. diganti sebetulnya ya. Betul. Jangan dipepet-pepetin gitu Iya. ya. Walaupun kita mungkin aduh kayaknya masih butuh apa ya ganti yang lain. Ganti bannya dulu aja Betul. gitu. Kalau looks mah nanti aja. Bener ya Pak Ketua ya? Betul. Enak sekali ya cuma betul. Salah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan experience sendiri mungkin Om Wahyu pernah nggak ngalamin tekanan ban kurang? Karena kalau touring kan perjalanan jauh pasti tekanan ban ada perbedaan juga kan ya. Pernah ngalamin nggak lagi touring terjadi kekurangan Iya. tekanan angin? Kalau terkait ban ya, di komunitas itu diskusinya selama ini yang sering terjadi adalah pecah samping itu. Ya. Dan itu diduganya salah satunya karena faktor kurangnya tekanan angin ya. Oke. Nah, ini yang mungkin penting bagi kita juga ya merawat tekanan angin sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh pabrikan tadi kan. Karena kadang-kadang teman-teman nih ya karena mikirnya apa ya supaya lebih empuk biasanya. empuk, Iya, dikurangin. dikurangin. Betul. Oh. Padahal satu sisi kalau kurang angin itu punya pengaruh kan Betul. ke ban gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kami kalau biasanya sebelum melakukan touring selalu mengingatkan itu masalah Iya. tekanan angin ya, dijaga gitu sesuai dengan apa yang disarankan lah Betul. gitu. Kalau emang sudah hilang di sini sisi driver itu mungkin dicuci kan sering lama-lama hilang, cek di Google lah ya berapa tekanannya. Iya dong. Mobil aku udah nggak ada loh. Aku cari-cari mana ini aku bilang. Berapa tahun mobilnya, Angkanya Mas? Baru 6 tahun. Oh, sih. 6 tahun Tapi hilang. Kayaknya emang nggak dijaga aja ya sama aku ya. Iya. Angkanya udah hilang gitu. Jadi aku cari di Google aja dan itu kebanyakan ya itu benar tadi bilang ya. Sebenarnya ini kalau dari segi teori mungkin ya aku masih beri dekal. Ini sedikit pengalaman pribadi. Kalau kendaraan itu diisi jumlah sendirian dan diisi let's say 4 atau 5 orang, Ya. tekanannya itu harus dirubah atau enggak sih sebenarnya Mas? Biasanya itu ada biasanya settingannya di masing-masing pabrikan kendaraan tuh ada. Oh, Misalnya ada. diisi full terus diisi sendiri itu biasanya ada. Berbeda-beda sih itu. Jadi memang ya disesuaikan gitu ya. Ya, Begitu betul. kita mau ternyata banyak full isinya dalam mobil itu, kita harus sesuaikan tekanannya. Iya. Oh. Yang sering lagi gini Mas, biasanya kita setting untuk full kendaraan ya, full penumpang biasanya kayak gitu kan. Akan tetapi biasanya dari si pemilik kendaraan ini lupa apabila dia sering untuk bawa sendiri lagi. Kan harusnya itu dikurangin lagi tuh tekanannya. Oh gitu. jadi keras kayak- mungkin dijatuhnya Betul, ya satu rasanya. keras, terus kemudian
bisa lebih cepat habis di bagian tengahnya. Oh, Seperti pengaruh gitu. Pengaruh. Oh, gitu. Aku pikir kalau itu ban ya namanya napak di aspal ya habis aja kan rata. Ternyata beda tekanan Beda dia bisa pengaruhnya. Oh. Pengaruhnya selain itu dari tingkat cengkeraman dari ban itu sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan makin tinggi juga belum tentu makin bagus juga ya. Ya, yang paling bagus itu yang sesuai Yang dengan pas, standar. ya. Betul. Kalau kata penyanyi dangdut, yang sedang-sedang saja gitu ya. Mantap ya. Boleh. Bagus suaraku ya. Jogetnya boleh juga. Boleh dong gitu ya. Jadi apa? Buka bengkel. Buka bengkel dong. Sama klinik dokter gigi. Wah, ya, kan bengkel gigi ya. Bengkel gigi. Dokter gigi jarang loh adanya bengkel Bengkel gigi. gigi. Nah kalau Mas Lutfi sendiri pernah ngalamin nggak sih kalau misalkan ban itu kurang angin gitu, dampaknya apa kalau kelebihan gitu? Kalau Secara saya theoretically ya, karena kamu kan juga pembalap drift ya? iya Ngedrift dulu, gitu. iya betul. Dulu ya, waktu Dulu, masih oke. muda. Waktu masih muda. Kayak berasa tua aja sekarang. Masih muda kok sekarang. Masih muda ya? Masih Apa muda, perbedaan? ini masih mas semua. Yang om cuma saya. Oh iya betul. Cuma Om Wahyu Kan ya. bawa om. Oh iya, iya. Bawa komunitas. Tapi ya kita kan? semua ini memang termasuk golongan om-om Hmm. dari perut. dari perut. Kelihatan ya. Kenapa? Aku sudah tahan masih begini juga. Susah memang ya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Oke, gimana Laptop. jadi gimana? Oke, kalau secara pengalaman pribadi sih nggak pernah ya namanya kekurangan angin ban terus sampai pecah. Tadi kayak yang Om Wahyu bilang juga kalau kurang tuh bisa bikin pecah ban gitu Bukan kan. karena lebih. Maksudnya kan ban tuh tekanannya tinggi, ketekan, Oke. meledak gitu kan, bukan? Ban sudah didesain sedemikian rupa, karetnya elastis apa segala macam, tapi lebih baik itu bukan lebih baik ya, lebih baik ya standar ya Mas, Standar sesuai. betul. Ha, Tapi sesuai. mending kelebihan daripada kekurangan. Kalau kekurangan otomatis ban jadi kempes, yang sidewall yang tadi didesain bukan untuk kena jalan aspal itu, dia bisa kena jalan dan tergesek, jadi dia bisa bikin pecah. Oh, karena kan untuk komponnya sendiri pasti kalau ban tuh yang bawah pasti lebih keras ya, karena kan yang bersentuhan dengan aspal harusnya ya. Iya, yang pinggirannya sidewall kan itu lebih, bukan ya. didesain untuk kena aspal kayak gitu. Jadi makanya kalau itu kempes dan itu tergesek sama aspal, makanya banyak kejadian pecah Iya, samping seperti iya. itu. Iya betul. Kayak Karena kalau gitu. samping tuh yang boleh tergesek biasanya pelek ya Mas. Yang sering terjadi Iya, grepes. grepes ya. Peleknya dia Kena sok-sokan, trotoar. sok-sokan tiba-tiba rak gitu kan ya. Oh, itu jadi ternyata memang kekurangan, intinya bukan kita bilang harus kelebihan angin, tapi kalau kekurangan tekanan angin tuh jauh lebih berbahaya. Jauh gitu lebih ya, berbahaya daripada dibandingkan kelebihan. Oh gitu. Kayak Jadi gitu. ini informasi baru juga buat saya yang kadang-kadang suka ya anginnya biar empuk ya kan, anginnya dikurangin. Kurangin, Nggak ya. bagus juga ya. Pokoknya ngikutin standar Standarnya pabrik aja. lah. Oke, jadi itu sekali lagi buat teman-teman semua tipsnya bermanfaat sekali gitu ya untuk yang sekarang mungkin bantu, apalagi kalau mungkin cuma makainya jarang Ya. gitu ya, jarang ngecek juga, itu harus dicek terus ya. Nah, terus kalau misalkan ini sedikit di luar dari yang ada list pertanyaan dari komunitas ya. Oke. Kalau misalkan kita pakai ban sehari-hari gitu ya, prefernya kalau di perkotaan tuh kan kadang panas nih. Suhu tuh berpengaruh nggak sih sama ban? Mungkin masing-masing boleh sharing deh. Suhu aspal. Suhu aspal. Itu pengaruh nggak sih? Itu kayak Mas Febri yang lebih Boleh langsung. berkapasitas Teknis ya. itu kan. Boleh silakan. Kalau Pengaruh nggak Mas, pengalaman kalau- sih ya ada lah, cuma Pasti ada. Kalau itu pasti ada. Karena yang pertama musuh utama ban itu panas. panas. Oke. Nah, jadi mungkin antara ban yang emang kan kalau untuk Michelin ini kebetulan untuk produknya ekspor. Oh ya. Ya, ekspor kan. Impor dari balik, luar masuk ke sorry, sini, balik ya. ya, karena Dia kita masuk ekspor sini dari ya. Perancis. Ya. Ya, benar Ekspor dong. dari Prancis ke Ekspor dari sini. sana ke sini dong. Betul. Ya. Nah, jadi Iya, bener semua juga. produk yang diimpor ke Indonesia Ya. itu udah sesuai dengan kondisi jalan di Indonesia. Oh, jadi bukan tidak settingan. serta merta ban yang diproduksi misalnya dari Ya. luar gitu ya untuk masuk ke Indonesia, itu kita ada tim khusus sendiri yang untuk mengecek ban ini sebenarnya cocok nggak sih untuk jalanan di Indonesia. Meskipun dibuatnya di sana, Betul. tapi disesuaikan dengan iklim setempat Betul, gitu. ha. Oh, oke, jadi aman sekali untuk terutama Michelin untuk suhu Indonesia yang kalau sudah panas, waduh, itu bener-bener sampai kita baru keluar mobil aja udah masuk lagi ya gitu kan, saking panasnya kan gitu ya. Apalagi di aspal gitu Iya, yang panas betul. banget. Jadi aman sebetulnya ya. Aman. Oke, wah ini mantep banget nih. Tapi mungkin sekalian nih waktu Mas Febri jawab tadi juga informasikan dong ke Om Tante semua tentang kalau mereka mau memilih ban Michelin, cari informasinya di mana sih? Nah, terkait dengan informasi sebenarnya Michelin itu punya apa aja sih yang kita jual di Indonesia? Ya. Itu bisa ke website kita di michelin.co.id. Di Oke. situ lengkap.
produknya kita apa aja, baik dari segi untuk kendaraan PC atau passenger car, truck and bus, dan juga two wheels Oke. atau motor. Kita lengkap di situ semua. Oke. Dan di situ juga ada juga biasanya kan dari rekan-rekan komunitas ada yang kebingungan nih. Biasanya mau beli ban Michelin di mana sih? Ya. Nah, di situ ada juga lokasi terdekat dari tempat atau rumah dari Om dan Tante semua. Ada sih. official store Ada, gitu ya. betul. Oke, jadi kalau beli juga harus di tempat yang terdaftar Betul. gitu ya, karena kan kalau misalkan kita belinya nggak di tempat yang benar, takutnya mungkin ya kita nggak tahu ya rekondisi atau apa, takutnya terjadi hal yang Tidak tidak diinginkan, diinginkan. betul. Tapi kalau tempatnya itu official pasti udah terjamin kualitasnya Yes, ya. Oke lah kalau gitu, wah, aduh kalau kita punya waktu lebih banyak nih ya, 3 jam, 4 jam, mau ngobrol lagi? Belum Boleh, tentu. di luar aja. Iya. Kalau kelamaan juga kayaknya Kelamaan. yang nonton males ya. Itu dia. Kita singkat, padat, jelas gitu ya. Jelas. Apalagi Om Wahyu kan sedikit bicara, yang penting wah, ketum. Wah, ya. Oke, nah mungkin ini aku mau recap aja gitu ya untuk pembicaraan kita. Intinya adalah sehari-hari itu gunakan ban yang tepat ya, pemilihan ban yang tepat dan juga perawatannya harus tepat. Betul. Jangan sampai kita beli ban semahal apapun, intinya ya semahal atau sebagus apapun kalau kita merawatnya nggak bisa atau nggak tepat, jadi nggak akan bagus gitu ya. Iya. Tekanan harus disesuaikan. Karena berdasarkan prinsip tekanan di hidup ini, semakin banyak tekanan itu berbanding lurus sama gaya. Kalau hidup kamu banyak tekanan, kamu kebanyakan gaya. Tapi intinya safe drive buat kita semua, gunakan ban Michelin yang sesuai dengan kebutuhan kalian sehari-hari. Oke, terima kasih kalau gitu semua narasumber kita yang luar biasa, Mas Terima Lutfi, kasih. Om Wahyu, Mas Febri, thank you informasinya. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa jadi manfaat untuk Anda semua ya.